Larus, akulah mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Larus News. Alhamdulillah di hari Rabu, tepatnya di 17 November 2021, kami tim Larus News sudah berada di sekolah yang cukup asri, rimbun, yaitu Al-Fikri. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Insan Fikri Cendekia. Dan kita, sebelah kanan saya ada Pak Dr. Andes Ahmad Tijari, Magister Pendidikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Beliau sebagai Ketua Yayasan Insan Fikri Cendekia. Iya. Sahabat Larus, di November ini masih masuk dalam bulan pahlawan, di mana 10 November kemarin pemerintah menetapkan Hari Pahlawan Nasional. Dan kita akan gali sedikit tentang bagaimana sosok pendidik untuk mencetak pahlawan yang berjiwa patriotis dan nasional. Pak, bicara pendidikan adalah sebagai fondasi mental bangsa ya Pak ya? Sepakat itu Pak ya? Iya. Dalam perspektif Pak Tijari, selaku Ketua Yayasan, seperti apa sih Pak pendidikan itu sehingga bisa menumbuhkan dan mencetak para pahlawan-pahlawan yang milenial dan pastinya berjiwa nasionalis dan religius? Iya. Ya, terima kasih Pak atas kunjungannya. Dan kami terima kasih atas nama Yayasan Insan Fikri Cendekia atas kehadiran Bapak silaturahmi di sekolah kami ini. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik, rahmat, dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa suatu kebaikan buat kita. Amin. Bersama. Salawat serta salam tanpa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak tadi kita bicara terkait dengan pendidikan dengan kepahlawanan atau pahlawan. Pemahaman saya, ya kita lihat di Al-Fikri ini, pendidikan itu suatu hal yang sangat fundamental. Karena kalau kita lihat pendidikan itu bukan suatu proses sadar dari orang-orang yang lebih dewasa, yang sudah lebih berpendidikan. Bagaimana menumbuhkan agar kematangan berpikir, mental, nilai-nilai, kebiasaan, kultural gitu ya, itu tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena memang manusia itu kan beda diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia punya 3 domain tadi saya katakan. Allah menciptakan yang paling kuat yang tidak dimiliki lain adalah kemampuan ini berpikirnya nalar. Binatang tidak ada berpikir. Bahkan mungkin manusia juga dilengkapi dengan kekuatan kalbu, spiritual, iman dan sebagainya. Ini beda mungkin kalau binatang itu kan hanya naluri dan juga dengan walaupun manusia juga dilengkapi dengan kaitan hawa nafsu, ada perut dan perut pandangan saya itu saja. Saya ilustrasikan ada kepala itu nalar, ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apalagi juga spiritual, iman, kalbu tidak dimiliki yang lain. Sedangkan
pada makhluk lain cuma dimiliki hawa nafsu, makan, minum, seks. Manusia juga ada, tapi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan perut dan perut, saya katakan itu perasaan, nafs, dorongan dan sebagainya, tetap dipandu oleh akal dan dipandu oleh diimbangi dengan kalbu, dengan spiritual. Disinilah perannya pendidikan. Kita tahu kalbu itu udah fitrah yang harus kita kembangkan. Tapi untuk mengembangkan kesadaran, keyakinan, dan juga bahwa memang ini mempunyai kebermaknaan buat kita, itu kita harus mengembangkan pikiran kita, mengembangkan nalar kita. Nalar ini nggak ada lain, satu-satunya adalah melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak berilmu pengetahuan dan berilmu pengetahuan, yang tadinya belum punya kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, dengan pendidikan maka diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran pendidikan, berperilaku, bahkan berperilaku yang tentu dari yang kurang baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi lebih benar. Nah, ini mengembangkan pikiran. Tentu dalam pikiran kita mengembangkan dunia yang lain pun di luar pendidikan, tetap hendaknya kita hendaknya berfitrah, dipayungi, dinaungi dengan nilai-nilai keimanan. Ini fondamen, sehingga kita dalam mengembangkan pikiran kita, mengembangkan nalar kita, tetap ada nilai-nilai keimanan itu memberikan inspirasi, motivasi, mengarahkan kita. Saya ilustrasikan ibarat sebuah iman itu ibarat sebuah lampu yang menerangi mata kita, sehingga kita bisa membedakan, kita bisa melihat warna merah, biru, kuning, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu karena ada lampu ini. Tapi mata kita itu sebagai satu dari Allah dan ada di mengembangkan pikiran kita itu, sehingga kita betul-betul di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pendidikan kita itu tetap tidak bisa dipisahkan dari masalah keimanan gitu. Saya kira sementara itu, Pak. Baik. Kalau melihat berdirinya Al-Fikri dengan akte Yayasan Notaris dari tahun berapa ya? Kita mulai notaris itu awal antara Maret kurang lebih 2006. Kita jujur saja, 1 bulan sebelum kita buat notaris, kita alhamdulillah Allah temukan dengan lahan ini yang luasnya kurang lebih hampir 3.500 meter, yang sekarang ini menjadi SD semua tetap. Tapi alhamdulillah ini para pendiri, Pak, foto-fotonya semua persatu yang sudah meninggal, yang di tengah itu Pak Azhar yang baju kuning gitu. Mereka semua, kami dari komunitas Pak, masjid di Keranggan Permai. Ini semua tinggalnya di Keranggan Permai. Semuanya ini rata-rata pengurus masjid, bahkan rata-rata ketua masjid dan ketua RW, mantan ketua masjid dan ketua RW di Keranggan Permai. Jadi kami silaturahmi hari Minggu subuh itu ada kajian pindah dari satu masjid di Keranggan Permai, sehingga kami kenal. Sehingga 2006 cikal bakalnya waktu itu ini kan banyak di Al-Jihad ya teman-teman, ada TK Al-Jihad ingin buat SD, tapi dengan nama juga Al-Jihad. Tapi kebetulan di Pasos Pasung di Keranggan Permai tidak memungkinkan, sehingga harus berada di luar Keranggan Permai. Alhamdulillah mengkristallah atau Februari 2026 kami dapat jodoh di masjid ini, sehingga kami proses kurang lebih 5 bulan membangun ini, kurang lebih 3 kelas di sana. Ini itu hanya kurang lebih waktu 6 bulan kita, sehingga dari mulai Februari Maret itu 2006 kita mendapatkan murid ya SD kurang lebih 12 atau 13 itu rata kenal awalnya gitu. Tapi kita pede dan teman-teman memang menjadikan Yayasan Insan Fikri Cendekia ini sebagai wadah silaturahim di antara kita untuk mengaktualisasikan bidang pendidikan
Jadi fokusnya jujur kami tidak ada niat bisnis bikin sekolah. Beda. Karena itu dibuktikan dari awal kita tidak itulah. Jadi kita nih sekolah Al-Fikri secara finansial sekolah medium, Pak. Sekolah medium. Nah, medium secara finansial. Karena kita katakan sedang medium itu SPP-nya rata-rata separuh daripada sekolah yang high class. Sekolah saya nggak mau sebut, Bapak tahulah yang udah levelnya yang banyak kita kan itu SPP-nya separuh, biaya masuknya separuh gitu ya. Tapi secara akademik proses yang kita lakukan kita nggak pingin medium, kita pingin setara dengan mereka. Pak, kalau bicara tadi kepahlawanan, terus bagaimana dinamisnya pendidikan di Kota Bekasi khususnya? Bagaimana sih Pak kiat Al-Fikri, yayasan yang saat ini Bapak nakodai untuk bisa bersaing dan mempunyai nilai tambah ketimbang sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi, Pak? Seperti apa Pak programnya? Jelas sebelum saya jawab itu, kita nilai kepahlawanan itu sangat penting untuk kita kembangkan. Kita bina anak-anak kita agar punya karakteristik kepatriotisan, dia mau berdaya juang baik, dan peran pendidikan itu sangat penting di dalamnya itu, mengembangkan itu. Dalam konteks bagaimana kita memang mengembangkan itu semua, ya, alhamdulillah dari kita melengkapi diri dengan sumber ada koordinator sumber daya manusia, termasuk menangkapnya sebagai marketing gitu ya. Kita masih padukan, nanti ke depan sih ada semacam kayak manajer SDM sendiri, koordinator SDM, ada koordinator marketing, ada koordinator pengembangan program sekolah gitu. Sekarang masih agak kita gabung sementara waktu itu. Ini kita memang peduli Pak dalam konteks bagaimana membangun, menyiapkan SDM kita yang tadi kami sudah sebutkan jumlah cukup banyak, guru kita ada 60-an, semua dari TK sampai dengan SMP begitu. Jadi ini tidak main-main, kita bagaimana terus melakukan pembinaan kompetensi mereka, kompetensi akademik, kompetensi personal, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial guru khususnya, agar mereka mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Baik. Ya, terakhir Pak, ajakan kepada orang tua siswa dan calon orang tua siswa, karena mengingat saat ini adalah sudah mulai memasuki PTMT dan pemerintah sudah mulai menganjurkan untuk vaksinasi dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Iya. Seperti apa Pak ajakannya? Ya, alhamdulillah di Al-Fikri seluruh sumber daya manusia, guru, tenaga administrasi maupun pendukung yang lain 100% sudah divaksin. Pengurus yayasan semua sudah divaksin. Jadi oleh karena itu kami taat dan patuh untuk sekarang kebijakan ada PTM dengan standar dan protokol COVID. Kami taat dan patuh dengan aturan main itu, dan kami bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari Depkes maupun dari Pemda Dinas begitu. Bagaimana agar tatap muka itu bisa berjalan dalam suasana COVID ini. Alhamdulillah kami membangun kerjasama juga dengan orang tua. Bagaimana agar anak-anak dengan lingkungan semua kita ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di Al-Fikri kita punya visi misi yang insya Allah untuk membangun, menyiapkan anak-anak kita dengan generasi yang komprehensif. Visi kita itu 3 Pak. Yang utama gitu, anaknya itu bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Yang kedua adalah anak-anak yang mampu kecerdasannya bertumbuh dan cerdas. Yang ketiga adalah berakhlakul mulia, berakhlakul karimah, termasuk kemandirian. 3 visi inilah yang kami akan jabarkan dalam bentuk program-program unggulan. Baik Al-Quran, baik kurikulum nasional, maupun juga pengembangan akhlak dan sebagainya. Seterusnya itulah penuturan dari Ketua Yayasan Insan Fikri Cendikia,
Bapak Dr. Andes Ahmad Tijari, Magister, dan kepada orang tua siswa dan calon orang tua siswa, jangan pernah ragu untuk mengamanahi putra-putrinya dididik oleh para guru yang insya Allah bisa digugu dan ditiru. Insya Allah. Bisa digugu dan ditiru, Insya Allah. yang profesional dan proporsional. Di TK-nya ada, SD dan juga SMP. Nah, beliau sudah mengundang kepada masyarakat, calon orang tua siswa untuk bisa berkunjung langsung. Visit, silahkan lihat Iya. seperti apa Al-Fikri dengan keasriannya, dan insya Allah Al-Fikri tauhid menjadi ke depan Amin. yang Amin. menjadi utama. Amin. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Jati Sampurna, Kota Bekasi. Salam Arus News, akurat dan mencerahkan. Ya, Terima kasih. terima kasih.